Sampurasun. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Buat teman-teman yang harus bekerja keluar, tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan buat teman-teman yang masih memiliki privilege kerja di rumah, tetap jaga kesehatan dan sampaikan salam saya buat keluarga kalian dimanapun kalian berada. Di episode kali ini senang banget rasanya, seperti saya reuni, kemudian saya juga seperti banyak mendapatkan inspirasi lagi dari seorang bunda saya yang sudah lama tidak bertemu. Saya pertama kali bertemu dengan beliau pada saat saya masih di salah satu kementerian. Waktu itu kami banyak berkolaborasi dengan beliau. Beliau sekarang banyak aktif, dari dulu sampai sekarang masih aktif di dunia perempuan dan anak. Beliau adalah seorang founder dari Pelita Bunda Samarinda. Beliau juga adalah founder dan juga bagian dari Hai Sahabat Hati dan juga senator of JCI Kaltim. Dan beliau hari ini akan memberikan banyak insight baru buat kita tentang bagaimana kita harus peduli dan care terhadap perempuan dan anak. Sudah bertemu melalui via udara dengan Bunda Farah Lemboyan. Halo Bunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Fajar? Kabar baik Bunda. Ya Allah, Masya Allah, udah lama banget ya ketemu sumpah. Iya, tapi aku ketemu kamu mengalami fase dari bujang. Bujang? Sekarang udah punya anak satu. Punya anak satu. Ya, senang sih melihat kamu bertumbuh itu aja di bagian yang saya sendiri adalah syukuri gitu. Setiap perkembangan tahapan itu kita sempat lalui bareng ya. Maksudnya tidak, walaupun jauh kita tetap komunikasi, saling memberikan informasi, saling tegur sapa walaupun tidak sesering dulu ya, karena kita ada bagian kerjaan yang harus kita lakukan. Tapi senang banget sih Bunda selalu welcome ketika mungkin aku datang ke sana ataupun misalkan say hello, misalkan Bun ada ini, sebenarnya selalu welcome banget dan selalu menerima kita tuh sebagai keluarga lah, meskipun jauh dari Bogor. Dan Bunda selalu senang banget sih rasanya, sumpah banyak memori indah ketika aku masih di Kementerian Pemberdayaan Perempuan kan Bunda. Jadi kami awal pertama bertemu dengan beliau pada saat waktu itu ada intensnya itu pada saat kegiatan Puspa ya Bun ya, waktu itu dia di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Saya menemani kamu untuk survei pertama kali mau Puspa daerah ya. Puspa daerah ya. Karena waktu saya jadi salah satu peserta dari Puspa nasionalnya perwakilan Kaltim. Ya kejebak aja sih sebenarnya kita bertemu itu ya. Akhirnya saya harus menemani kamu kemana-mana, survei LM yang sekaltim ini, mana yang berpotensi untuk jadi kunjungan dan tidak. Sementara aku tidak tahu kriteria kalian ini apa. Tugas saya adalah ini loh, LM yang di Kaltim yang sudah melakukan untuk bertujuan yang seperti yang kalian maksud tentang perempuan, yang sedang perlindungan anak, kan karena kita sedang promosi 3N ya waktu itu ya. 3N ya. 3 akhiri, jadi untuk kemudian akhiri akses itu ya, ekonomi buat perempuan yang ketiga. Iya, itu jadi bagian kan kita ke Kampung Ketupat kan hari itu masih ingat Kampung Ketupat. Nanti kita kalau misalnya kamu mau, boleh tuh dipodcastkan lagi, kita jalan-jalan ke Kampung Ketupat, nanti saya live kan, kita on dari kapal, terus nanti lihat kampung itu seperti apa sekarang. Menarik. Ada monumennya. Oh iya sekarang Bun. Wow. Iya, ada monumennya. Makanya itu cerita pertama kali kita sebenarnya ketemu ya, bagaimana kampung itu awalnya. Nanti ada slideshow-nya. Saya tunjukkan bagaimana dulu kampung dulu dan kemudian sekarang itu awal kita ketemu kan. Kita berarti ada next-nya ya. Berarti harus terusin podcast kamu ya, Biar. Jangan yang pertama dan terakhir Bunda. Aduh, ya ampun. Jadi teman-teman, for information, jadi Bunda ini adalah seorang founder yang tadi saya bilang sempat mention di awal dari Pelita Bunda Samarinda. Tapi sebelum kita ngomong bahas tentang Pelita Bunda Samarinda nih,
Bunda, kita kan udah masuk ke 6 menuju 7 bulan di kala pandemi. Pasti dong banyak perubahan ataupun banyak plan yang mungkin Bunda sendiri bersama keluarga ataupun baik di pelita Bunda ataupun kegiatan di luar itu yang banyak mengalami perubahan. Tapi apa sih hikmah yang mungkin bisa Bunda ambil yang bisa di-share ke teman-teman pendengar Ruang Cerita dimanapun mereka sekarang lagi dengar nih, kira-kira Bun? Kalau saya pribadi dari sisi keluarga, kami tidak ada perubahan yang berarti ya. Maksudnya hanya saling mengingatkan. Kalau sudah keluar, ayo disemprot dulu. Terus kemudian baju jadi banyak cucian karena setiap keluar cuci baju gitu. Mandi gitu. Iya, mandi gitu. Jadi katanya sampai takut keluar sendiri, nanti kita mandi lagi Kak, katanya bilang gitu. Padahal cuman mau ngasih itu, katanya makanan kucing di luar, bilang nanti kita mandi lagi Kak. Ya, akhirnya ya seperti itulah. Secara pola hidup kami pasti akan pasti berubah. Jadi sudah tidak ada ya aware dengan berbagai macam yang kemudian harus perangkat itu persiapan untuk keluar tuh kayak kita masker udah kah, hand sanitizer udah kah, ini kayak gitu, banyak hal yang kayak gitu. Tapi secara komunikasi keluarga, karena kami ya alhamdulillah saya selalu memberikan anak-anak sebuah kesempatan momen yang berkumpul untuk intens lah berkomunikasi. Dengan kondisi pandemi ini ya nggak ada perbedaan sih sebenarnya. Kami lebih kayak punya waktu karena satu ada di Jakarta, anakku kuliah di Jakarta, satu di Bandung. Saya pulangkan, satu di asrama yang kelas 3 yang SMA itu di SMK Kehutanan. Jadi sebenarnya praktis aku tuh berdua aja. Jadi begitu mereka pandemi, mereka keluar kumpul semua, ada ya masih ada ceritaan yang something we are missing pada saat fase di area masing-masing. Jadi ya bagian mensyukurinya adalah bagian saya merangkum cerita-cerita mereka dengan waktu yang cukup lama gitu. Tapi kan ada batas waktunya. Cuman kau tahu sendiri kan, saya juga punya anak sosial di luaran sana. Benar-benar. Ya, anak kandung saya senang karena full dapat kami berdua untuk itu. Fajar selalu tahu bahwa saya punya anak sosial, kalau di luaran di kafe nggak pernah sendirian duduknya. Selalu meja tuh buntutnya malam banyak, minggu berdua. Dan selalu nanya malam minggunya kemana Bun, mau kemana lagi nih Bun, gitu kan. Iya. Itulah dianggapnya kita itu teman. Memang saya sendiri adalah bagian yang generasi. Jadi kesenjangan generasi itu perlu dimiliki kemampuan dan pengetahuannya oleh bukan hanya sekedar level saya. Kalau saya mungkin kesenjangannya agak jauh ya. Karena saya sudah angkatan lahir tahun 70-an dan kamu lahir tahun berapa? Aku masih muda, 2000-an aja Bun, biar muda. Ria, tolong aja. Kamu sama Brondong ya. Nah, terus kemudian dan eranya sudah di anak-anak saya yang lahir tahun 2000 sekian. Nah, itu kan ada perbedaan bagaimana mereka nyaman bicara dengan saya, not as a parent tapi as a friend. Itu kan butuh blending dan proses waktu dan tidak mudah. Challenging banget loh masuk ke ranah itu. Kalau di GCI itu anak-anaknya itu 90-an. Anak 90-an aja ketemu sama anak 2000-an itu sudah nggak nyambung. Iya kan? Sudah nggak nyambung. Mereka itu memiliki juga kesenjangan komunikasi yang berbeda, punya ego masing-masing. Dan itu anak 2000 sedang tidak ingin di-pressure sama orang anak 90. Dia punya cara sendiri kan Bun ya? Punya cara sendiri. Ya, alhamdulillah saya masih bisa masuk di keduanya. Ya, itu. Cuman kan ya itulah, anak 90-an belum ada fase di saya, masuk fase sampai ke saya. Saya sudah melalui fase kalian semua gitu kan. Jadi tapi nih ya, yang aku senang adalah waktu itu aku bilang bukan petua ya, petua sih kan. Saran ataupun misalkan yang Bunda selalu ajarkan waktu sebelum aku menikah, Bunda selalu mengajarkan ketika
apapun yang kita kerjakan, baik itu ke anak sendiri ataupun ke teman, ke sahabat, jangan lupa selalu mengucapkan terima kasih, minta tolong dan minta maaf. Itu selalu Bunda selalu mengajarkan aku ketika ketemu langsung, dan Bunda selalu mengajarkan yang aku selalu ingat nih, jangan lupa untuk selalu peluk anak kamu dan selalu ucapkan semangat ya setiap harinya. Itu yang aku selalu aku kenang, dan selalu Bunda bilang kalau ketika ketemu aku, jangan lupa. Makanya Bunda ke setiap anaknya Bunda pergi lagi ke rantau untuk kuliah gitu kan, Bunda selalu sama Ayah Rudi juga selalu meluk lama, terus hati di jalan jangan lupa sholat, semangat terus. Itu yang selalu aku inget loh hingga sekarang. Itu aku padahal nasihat yang sama ya buat para orang tua yang lain, maksudnya bukan hal yang baru ya, maksudnya itu hal yang ya mungkin attach ya. Bahasa bisa sama, tapi how we tell to somebody with attach itu adalah sesuatu yang berbeda. Padahal kamu dan saya adalah bukan siapa-siapa ya, betul. Jar. Benar. Dan ketemunya baru dan 1-2 kali. Iya. Dan kita begitu ketemu langsung rasa dekat, ngerasa nyambung, ngerasa blended. Ya, saya pun juga tidak memposisikan. Bunda selalu mentransfernya itu tidak memposisikan sebagai orang tua, bener gitu. Bunda bilang selalu memposisikan, ketika Bunda sama umurnya 90-an, Bunda mentransfer ilmunya seperti ini, sahabatnya seperti ini. Ketika Bunda di posisi anak-anak 2000-an, Bunda mentransformasi lagi seperti ini gitu. Itu sih yang aku selalu, makanya aku belajar juga sih dari Bunda dan Ayah Rudi juga yang, makanya anak-anak bilang, Bun, ayo nempelin gitu. Terakhir nggak sebelum COVID sebenarnya saya kemarin ke Jakarta, cuman kita nggak sempat ketemu ya, karena saya bawa 4 anak autis dari Pelita Bunda, 4 orang tanpa orang tuanya, dan ditempelin anak sahabat Tati juga ikut. Tapi terus habis itu kita ke Jakarta sama Bandung, dan di Jakarta dan Bandung ketemuan sama anak GCI di Jakarta. Sama Jakarta dan Bandung untuk temenin jalan-jalan. Jadi kayak kita kayak rombongan bebeknya. Terus anak-anak ini kan anak-anak yang disabilitas ini kan, yang autis ini kan ingin mengetahui banyak hal gitu. Jadi kita naik MRT, kita naik busway dengan semua moda transportasi yang dia kenal melalui media. Kita sempat pakai MRT itu kita naikkan. Nah, yang nemenin adalah anak-anak sahabat Tati dan anak-anak GCI yang ada di Jakarta. Jadi kenapa saya jadi nyambung nih ya? Jadi kenapa Pelita Bunda, Sahabat Hati dan GCI itu adalah komunitas yang kemudian Sahabat Hati itu dibangun melalui Pelita Bunda, karena anak-anak dengan kondisi yang autism sendiri itu butuh environment yang welcome, yang mampu menerima mereka apa adanya. Menciptakan mungkin yang kita kenal dengan bahasa inklusif. Ya, inclusive community. Tapi itu tidak akan terjadi kalau setiap personnya di dalam community itu tidak memiliki mindset yang sama tentang anak berkebutuhan khusus atau disabilitas. Tidak selamanya orang disabilitas itu butuh bantuan kita kok. Yang kursi roda datang nggak harus selalu minta didorong kok, ya kan? Yang kemudian tunanetra pakai tongkat nggak selalu harus minta tuntun, ya kan? Tapi kadang-kadang kita salah mempersepsikan kebutuhan mereka. Nah itu kan tapi perlu diedukasi. Nah saya memilih untuk mengedukasinya dalam lingkungan kecil itu supaya anak-anak muda ini jadi mencorong yang lebih luas lagi di luar. Itu. Jadi mereka dibentuk untuk bisa well prepare. Nah, Sahabat Hati dari lingkungan-lingkungan terdekat yang biasa menjadi volunteer di WFA, Work for Autism, terus kemudian volunteer di Pelita Bunda. Kalau kita minta bantuan, kalau sering outdoor activity, jalan activity kan guru tidak pernah cukup untuk mendampingi anak-anak ini. Kalau keluar semua 50, kau bayangkan anak autis 50 keluar semua dalam satu tempat. Kantor aja kalau kita, Pak bisa lah anak-anak belajar di sini untuk ini. Anaknya apa? Ya autis semua Pak, begitu. Langsung, dia dengan semua perangkatnya, ini apa yang harus kita lakukan? Ini kayak gitu, kayak ketakutan yang berlebihan. Ya kan harusnya nggak kayak gitulah ya. Kita kan sudah terapi dia jadi ini. Cuman hanya butuh accepting saja. Oh boleh. Kan bertanya apa yang bisa kita bantu Bu? Gitu-gitu kan jadi.
usah overthinking berdasarkan pemikirannya dia. Nah itu yang tapi kadang-kadang juga banyak masyarakat yang belum mindsetnya itu yang satu persepsi dengan kita, dalam artian iya masih tadi bilang overthinking ataupun yang masih mindsetnya belum sejalur dengan kita juga ya. Tapi Bun, apa sih Bun yang mendasari Bunda dengan Ayah Rudi, dalam artian pada saat Bunda dan Ayah Rudi membangun Pelita Bunda ini, apakah ada inisiator, dalam artian siapa sih yang menginspirasi Bunda, atau ada hal apa sih, kejadian apa yang mungkin yuk kita fokus untuk membantu teman-teman anak berkebutuhan khusus, dan juga hingga sekarang nih, jadi kan ya karena aku juga nggak mungkin bisa memberikan kasih juga siapa sih, ataupun ada kejadian apa yang kira-kira mungkin Pelita Bunda sekarang 12 tahun. Iya, 12 tahun. Wow. 12 tahun. Pas aku itu berapa tahun Bun yang pas kita kenal? 10 tahun kali, 9 tahun berdirinya lembaga. Dan aku masih nyimpan ini dong Bun, gambar dari siapa namanya? Dimas atau siapa? Rizky. Waktu itu Rizky ngasih gambar, aku iniin lukisan, terus kita tempel di rumah, masih aku pajang sampai sekarang. Itu seneng banget. Dan aku masih punya videomu yang gayanya masih pakai topi dibalik, terus kemudian ya. Emang ini orang kementerian ya? Orang kementerian kok gini gaya-gayanya? Nah itu, jadi 12 tahun yang lalu saya adalah seorang kontraktor, dan sampai sekarang saya pun masih sarjana teknik, jadi teknik sipil. Nggak tahu ya. Aku kira psikologi loh Bun. Saya adalah tukang jalanan. Saya sarjana teknik sipil, lulusan Universitas Kristen Petra di Surabaya. Kristen Petra. Jadi Ayah Rudi teknik juga sama? Teknik industri. Orang-orang teknik. Jadi kami berdua adalah orang teknik. Pada saat Pelita Bunda mau mengawali, kami berdua masih seorang kontraktor. Udah di Samarinda, udah balik ke Samarinda kan? Udah di Samarinda, cuman kasih kontraktor. Kan saya di Samarinda 2002, Pelita Bunda kita bangun 2008. Jadi waktu itu saya punya teman itu dia gelisah lah tentang anaknya yang pemilihan sekolah. Jadi karena sekolah itu tidak punya banyak pilihan di Samarinda. Tapi sebelumnya saya sempat bantu 3 tahun sebelumnya, ibu itu adalah bagian dari wali siswa yang saya bantu teman saya seorang psikolog untuk buka lembaga. Jadi buka lembaga saya bantu. Tapi saya bilang, saya ini nggak bisa ini, saya kerjakan yang saya bisa. Maksudnya kayak model marketingin, ketemu sama pihak ketiga, ini. Tapi secara teknis program dan lain sebagainya, tolong kamu yang kerjakan waktu itu. Jadi itu saya bantunya. Nah, terus kemudian dengan seiring dengan waktu kesibukan saya di luar, makanya terus saya nggak terlibat lagi di lembaga itu. Tapi orang tua siswa tetap memiliki in touch dengan kita. Ya, ketika ada masalah di sekolah tersebut, saya kan nggak bisa involve lagi karena saya sudah berada di luar. Betul. Nah, akhirnya ya itu karena tuh saya ini tidak punya pilihan. Kalau kamu, anakmu mungkin kalau misalnya mau sekolah, enak, opsinya banyak. Sekolah yang di sini apa segini ya. Kalau di sini dekat tapi gurunya begini-begini. Kalau ini kurikulumnya begini-begini. Enak, semuanya kita punya pampang pilihan. Tapi kalau anak berkebutuhan khusus tidak cukup banyak pilihan itu dipunyai oleh orang tua untuk menjadi bagian yang intervensi dan mengedukasi gitu. Bahkan lebih banyak bullying yang ada yang terjadi kan? Iya, benar. Nah, itu. Jadi kalau terus sih, ayo dibantu lagi dong kita bikin sekolah, katanya bilang gitu. Kan dulu kamu sudah bantuin temenmu tuh untuk bikin sekolah. Setidaknya sekarang parent nih dibikin tuh sekolah. Yakin, kau bilang gitu. Aku nih, saya bilang gitu. Kalau saya bantu bisa, yakin kamu minta bantuan saya. Iya, kamu pasti waktunya lebih banyak karena kamu nggak punya anak berkebutuhan khusus, katanya bilang ke temenmu banyak. Oh ya terima kasih saya diberi amanah gitu. Tapi yang pertama, yakin kamu ngasih ke saya karena saya nggak punya anaknya berkebutuhan khusus. Anakku 3 baik-baik saja. Tidak ada satupun dia yang memiliki disabilitas atau kekhususan seperti yang kalian punya. Otomatis saya merasa takut, tidak ada empati terhadap anak-anak ini.
Feel-nya tidak akan sama dengan Gampang, kamu, ya. saya tidak akan berbeda gitu. Benar. Terus dari situ yang pertama, yang kedua saya bilang itu saya nggak punya pengalaman, saya loh sarjana teknik, saya Hmm. bilang gitu. Tapi orang tua tetap ngotot untuk menemukan saya dengan guru pekerja teknisnya di lapangan. Ya entahlah, Allah bekerja dengan baik untuk saya dan ROD untuk bisa melakukan ini gitu. Jadi kami akhirnya, saya bilang saya juga nggak punya cukup dana karena kita sedang berputar, karena proyek kan tahu sendiri ya, itu tuh nggak nyata gitu. Saya bilang saya nggak mungkin ini melakukan ini karena di tengah-tengah, saya bilang gitu. Tapi saya minta izin dengan suami saya bilang itu untuk melakukan ini, membantu kalian. Jadi orang tuanya ada sekitar 5 atau 6 yang minta bantuan itu. Terus ada di depan rumah itu ada gedung yang kosong, tapi orang tetangga itu pada nggak berani bilang ke dia karena katanya nenek itu nanti jahat lah ini. Tapi saya memberanikan diri untuk bilang ke ibu itu untuk bahwa meminjam gedungnya. Dan sampai sekarang gedung itu masih dipinjamkan ke saya dan dengan tanpa biaya. Jadi diserahkan dengan tanpa biaya supaya tetap dikelola dengan baik ini segala macam. Ya itulah yang terjadi sampai sekarang, tidak terasa 12 tahun. Dan selalu sampai dalam tahapan bahwa oh anak ini menemukan caranya untuk dengan siapa dia dibina dan dibimbing. Naif kalau bilang Pelita Bunda nih, karena Bunda Farah nih, kalian bisa pintar dan ini. Tidak. Tapi mereka yang memilih kami untuk dibina oleh kami. Kami ditemukan karena Allah. Bukan siapa-siapa. Dan dia akan menemukan pendidiknya sendiri, edukatornya sendiri untuk mendidik dia. Karena caranya dia berdoa berbeda dengan kamu, dengan kita. Dia akan memanggil caranya sendiri. Saya sudah mengalami naik turunnya edukator pendidik ya. Tahu sendiri di Kalimantan dengan SDM yang rendah sekali, untuk lulusan yang pendidikan khusus atau yang kemudian punya kompetensi untuk pegang anak berkebutuhan khusus ini nggak banyak. Bisa dihitung jari ya Bu ya? Astaga, iyalah, sangat. Tapi ya gitu tadi, sampai dalam tahapan saya pun menyerahkannya semua. Jadi saya sekarang sudah nggak khawatir edukator saya hilang, berkurang, atau kemudian murid saya mundur, berkurang, nggak ada. Karena saya ya karena sudah niatnya beda ya. Saya hanya bagian fasilitator, bukan saya adalah ya kebetulan saja menemukan mungkin karena seiring dengan usia Pelita Bunda, jadi saya memiliki pemikiran yang begitu. Tapi awalnya pun sudah membantu dengan dasar itu. Gitu. Jadi Pelita Bunda itu A sampai Z, nah Jar. Iya. Bayangin, saya pun sampai belajar pijat bayi hanya agar aware supaya ayo please dong orang tua sadari bahwa anak ini, bayi ini butuh nutrisi sentuhan agar jangan sampai kamu miss dengan satu fase sehingga anakmu menjadi disabilitas someday gitu. Atau kalau sel diabetes itu kamu temui itu di awal-awal tumbuh kembangnya. Jangan sampai kamu sadari di 3 tahun, jangan kamu sadari waktu di usia 4 tahun. Bayi itu loh kamu sadari, kenali. Jangan sampai nggak tahu saya kemarin dulu kan karena Mas Bu adalah anak pertama, selalu begitu kan. Pengetahuannya tidak pernah cukup untuk punya anaknya. Nah melalui pijat bayi itulah kemudian saya jadi instruktur internasionalnya di salah satu di Indonesia. Tapi kan ya itu tadi harus dimanfaatkan. Jadi begitu pijat bayi dari bayi ya. Terus saya punya ada Pelita Bunda, akhirnya ada PAUD. Jadi anak usia dininya sudah kita bina dari PAUD. Dia bisa di kelas, dia ini saya lepas dia ke keluar TK luar. Karena kita mampu, udah bisa nih dia bilang gitu. Jadi sosialisasinya TK luar. Jadi secepat mungkin untuk keluar di fase-fase tertentu kita lepas. Kalau nggak balik lagi ke Pelita Bunda. Di luar ini ya terapi-terapi individual ya. Kalau kita bilangnya stimulus individual. Jadi PAUD, habis dari PAUD SD, SMP, sama SMA itu masuk dalam ranah mungkin yang kalau di luaran dikenal dengan SLB, tapi Jin Pelita Bunda keluar dengan sekolah khusus. Sekolah khusus. Nah sekolah khusus ini yang nggak bisa gitu, tahu sendiri anak autis dipegang satu orang dengan satu guru. Dikelaskan itu ya kosnya pasti luar biasa kalau satu anak satu guru. Bisa dibayangkan harus berapa kelas kita anak 30, berarti 30 orang dewasa juga ada di samping. Jadi tapi alhamdulillah total sekarang 50-an.
Wow. 46. Dengan tenaga pengajar? Pengajar 12 orang. 12. Makanya ada sahabat hati sebagai volunteer yang secara part-timer bisa kita panggil untuk dampingi anak-anak, contoh yang sederhana. Sholat Jumat. Iya. Siapa yang dampingin mereka? Nggak cukup. Guruku laki-laki cuma 2, Jar. Oke. Semua perempuan. Terus mereka tuh, iya, sholat Jumat. Mereka harus dengan siapa? Akhirnya anak-anak sahabat hati yang saya telepon, nih siapa yang nemenin adiknya nih sholat Jumat di masjid nih. Jadi harus anak sahabat hati, pelita Bunda, sahabat hati. Jadi kayak di ini. Tapi kan mereka tidak harus dengan kondisi kekhususannya, tidak harus mengurangi kewajibannya untuk dia terhadap melakukan aktivitas agamanya atau rohaninya. Itu. Dan jarang sekali orang tua mau membawa itu ke masjid atau ke gereja karena malu, takut perilakunya itu mengganggu prosesi itu. Tapi kan kita harus kenalkan. Betul. Kita punya kewajiban untuk kenalkan. Ya alhamdulillah. Jadi rutinitas setiap bulan Ramadan anak-anak ke masjid hanya untuk bagikan sekantong kurma dan ditulisin marhaban ya Ramadan. Dari masing-masing kita. Iya, mereka bawa satu keranjang gitu, jadi rutinitas. Jadi ditanya sama orang-orang dari mana gitu. Untuk menunjukkan bahwa mereka loh berbagi, walaupun lempeng-lempeng mukanya tuh dengan nggak ada babi bu bebo langsung ngasih kurma aja. Antara mau dikasih atau seorangnya juga bingung. Mau dikasih kok kayak nyodong gini sih, kan nggak ada basa-basinya tuh. Iya. Ya gitu. Jadi karakter-karakter itu ya akhirnya jargonnya Pelita Bunda lah berbeda tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Berbeda tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Wow. Ya. Bun, dari 12 tahun Bunda sama Ayah Rudi membangun Pelita Bunda, dari anak-anak siswanya, aku bilangnya apa? Anak siswa atau anak didik Bun bilangnya Bun? Iya. Anak siswa atau anak didik Bunda. Apakah yang sudah besar-besar nih ada yang sudah mungkin bekerjakah ataupun mungkin dia sudah mandiri sendiri atau yang mungkin sudah menikah atau bagaimana Bun? Ada nggak Bun dari semua yang perjalanan ini? Jadi perjalanan ini beda-beda. Jadi seperti saya bilang level PAUD begitu dia bisa kita lepas di level TK untuk skala reguler. Tapi TK biasa ya, gitu. Jadi pokoknya dari kami lepas di TK reguler. Kalau tidak mampu, ya baru kita masukkan digodok di SD khusus, sekolah khusus kita. Oke. Jadi SD. Tapi di SMP PAUD sampai SMA ya Bun? Iya. Oke. Sorry Bun. Terus habis itu SD di SMP biasanya. SMP mampu dan sudah 4 angkatan ini kami menitipkan di sekolah negeri untuk mereka ujian reguler. Pembinaannya di kami selama 3 tahun, tapi ikut saya titipkan ujian reguler. Online dia lakukan dan nilainya rata-rata seperti anak normal sebiasa. Katanya kepala sekolahnya gini, makanya saya terima terus karena nggak bikin jatuh rating di sekolah rata-rata itu kan, ya kan karena saya malah malu Bu, soalnya anak yang sekolah sini ada yang name-nya di bawah dia. Yang notabene nggak berkebutuhan khusus kata dia. Itu ya udah. Bunda treatment dengan. Iya treatment di kita, terus kemudian akhirnya dia bisa lalui itu dan sekarang sudah masuk di SMA reguler, SMK 3, SMK yang tata boga, SMA pekerja sosial, SMA negeri bahkan SMA negeri 8 gitu. Nah. Pasca SMA-nya saya belum data lagi, mudah-mudahan ada sekitar 3 anak. Tapi sekarang Pelita Bunda juga sedang bangun, itu lagi ada anak yang tidak mampu di SMA, tapi keluaran SMA Pelita Bunda, akhirnya kita bangun lagi namanya Satria Wirausaha. Jadi Satria Wirausaha ini adalah bagian dari anak yang pasca sekolah untuk mereka berwirausaha. Nanti share ya sama kamu supaya bisa ini karya-karyanya apa aja walaupun sederhana, making telur di dalam satu packing telur terus dia labelin terus dia jepretin dia jual dalam 10 biji telur itu dijual, bikin bawang goreng yang sederhana tapi mereka lakukan, tapi tahulah kamu itu melakukan itu dia pernah kesiram minyak, dia pernah
gabut perkara kena pisau, kena ini Iya, segala macam itu hmm. buat orang lain itu pekerjaan mudah, tapi buat mereka Itu tidak luar biasa. mudah. Iya, untuk menyelesaikan tugas itu. Tapi dia lakukan. Dan kami juga kerjasama dengan satu kaos kaki yang halal di Bandung, Soka. Dan itu juga memberikan harga khususnya sehingga margin profitnya agak besar sehingga anak-anak bisa jual kembali dengan ya brand mereka. Jadi kita seperti itu. Nah, yang putih-putih, yang kaos kaki putih itu sedang kita produksi untuk tie-dye. Jadi kamu akan menemukan salah satu kaos kaki yang tie-dye adalah karya mereka. Wih. Selain jilbab Inagasi yang mereka cat melalui di atas tinta, mungkin Fajar sering lihat SG saya itu hasil karya mereka. Jadi diaplikasikan di jilbab ini sekitar 60 jilbab itu dikerjakan dalam waktu 3 minggu, lama ya sebenarnya. Kita harus sabar. Tapi seneng ya Bun ya, maksudnya ini aku nggak tahu ya, Bunda membangun gini tuh kalau aku bilang adalah membangun untuk nanti bekal Bunda nanti dan ya tenaga pendidik juga untuk bekal nanti di akhirat sih. Kalau ini bekal amal yang luar biasa banget sih kalau menurut aku nih. Aku pun belum nih. Oh ya, nih gambar-gambarnya. Ya sih. Itu nanti lihat di SG-nya. Kalau di SG saya ada yang Suminagasi barusan kemarin dijemur. Itu adalah produksi terakhir. Ada di Instagram, Bunda? Iya ada. Iya di SG tapi. SG story. Oh story. IG story. Coba. Oh ini. Is it? Ya. Wow. Itu karya mereka. Oh iya. Luar biasa. Ini tentang nanti jilbabnya. Nggak mengajar ya Bun? Iya. Udah kayak ibu anaknya banyak banget nih Bunda nih. Boleh. Kalau mau ta'aruf, saya siapkan mereka. Karena mereka juga nggak mau pacaran. Buat teman-teman pendengar Ruangan Cerita nih yang mungkin di Kalimantan Timur, di Samarinda khususnya yang masih mungkin mau ta'aruf, nggak mau pacaran, bisa add Instagramnya Bunda Farah Flamboyan. Nih Bunda Flamboyan, Farah Bunda. Itu nama asli loh ya, bukan nama bener media sosial. Orang kalau tanya, "Bu, nama aslinya siapa?" Begitu saya ulang lagi kayak gitu. Itu nama asli, bukan nama Facebook atau nama panggilan, nama beken gitu ya. Iya, nama beken itu asal. Nah, itu. Ataupun teman-teman yang mau tahu juga tentang Pelita Bunda Samarinda bisa follow Instagram di @pelita_bunda_samarinda ini. Mana sih kelihatan nih, Bun? Nah, ini dia. Iya. Ya, nanti someday Fajar jadi tamu kami ya di podcastnya Pelita Bunda. Oh iya dong, harus. Amin ya Allah, pengen banget balik lagi ke Samarinda, Bun. Ini yang Hai Sahabat Hati. Nah, saya Sahabat Hati itu awalnya adalah memang relawan yang kita bangun di rumah sakit untuk membuat rutinitas ngajak anak-anak yang cancer bermain di ruang bermain di rumah sakit. Oke. Sebenarnya Pelita Bunda terlibat di situ, MOU-nya dengan Pelita Bunda karena anak-anak itu kan sering putus sekolah. Karena pengobatan dia yang panjang, anak-anak cancer itu. Jadi Pelita Bunda memfasilitasinya supaya mereka tetap bisa bersekolah. Jadi guru-guru kalau misalnya ujian, tetap mereka bisa datangin di rumah sakit karena sekolah kita fleksibel kan untuk SLB. Jadi lebih pada itu. Karena kondisi-kondisinya yang tidak memungkinkan untuk bisa hadir di sekolah. Jadi kami yang memfasilitasi gitu. Wow. Nah, relawannya rumah sakit itu AWS itu relawannya yaitu yang nemenin anak-anak itu bisa bermain setiap sore, terus ada ruang bermain yang kita kelola di situ, ada mainannya, ada yang kita bacakan buku, main yang tidak berkenaan dengan segala obat dan setidaknya dia jeda sejenak untuk melakukan aktivitas. Mereka kan tetap anak-anak, pemenuhan hak anaknya kita lakukan di ruang bermain itu. Kadang-kadang kita datang bawa badut, kita datang bawa ya yang main gitar untuk nyanyi bareng. Itu yang nggak bisa dinilai dengan apapun tuh Bun. Apapun. Dan saya rela untuk apapun untuk ruangan itu tetap ada. Aku ya Bun, aku aja yang datang yang waktu itu terus dapat bingkisan dari siapa? Gilang ya Bun ya?
Rizky. Rizky itu aja apa ya, bahagianya ya luar biasa, apalagi Bunda yang tiap hari ketemu mereka, kadang keselnya ada, sedihnya ada, tawa bareng mereka ada. Tapi Fajar nggak ikut datang ke sekolahku ya waktu kunjungan itu. Datang. Karena yang kan aku datang sebelumnya. Iya, tapi kan waktu kunjungan Puspa itu datang nggak datang. Aku ke kampung kan itu yang itu, iya, yang datang itu Rizky kan. Rizky Pak Rizky. Oh, Pak Rizky ya, Pak Rizky ya. Iya. Karena kan serah terimanya saya dengan Pak Rizky. Iya. Nah, itu ada salah satu Aryo. Ingat nggak, sudah pernah ketemu Aryo nggak? Kayak kenal deh. Aryo adalah salah satu murid Pelita Bunda yang sudah 9 tahun bersama sama kamu. Jadi sekarang sudah SMP, jadi kami bina sejak umur 3 tahun. SD-nya dia sudah masuk SD reguler, tapi tetap dibina kami secara stimulus individualnya setelah pulang sekolah sampai dia lulus, dan sampai sekarang udah masuk SMP. Jadi masuk jalur SMP dengan jalur prestasi. Tadi tidak diakui sebagai anak berkebutuhan khusus, tapi sudah anak reguler. Dan dia masuk forum anak kota. Dan dia adalah salah satu anak yang diundang oleh Bappenas untuk mengangkat suara anak, bagian dari konsultasi anak untuk bisa masuk ke RPJMN sebelum Pak Jokowi naik oleh Bappenas. Kami datang waktu itu di Taman Mini. Jadi Aryo salah satunya dari Kaltim, anak disabilitas yang menyuarakan hak anak disabilitas untuk bisa bersuara di Bappenas. Bun, pemerintah daerah sendiri, khususnya mungkin di Samarinda, bagaimana keterlibatannya ataupun supportnya buat baik itu dinas terkait ataupun pemerintahnya sendiri untuk teman-teman di Pelita Bunda ataupun Hai Sahabat Hati dan lain-lainnya kegiatan Bunda nih? Seperti apa sih Bun? Mungkin yang bisa di-share ke teman-teman pendengar cerita? Ya, kalau jujur setelah pasca gubernur yang ini saya belum melakukan treatment apa-apa ke pemerintah. Sudah mungkin karena usia juga ya. Dalam capek, malas sebenarnya sudah capek dah gitu. Sosialisasi lagi karena pejabat-pejabatnya baru. Terus kemudian menjadi tidak nyambung lagi, kita harus mengawali cerita itu lagi gitu. Terus kemudian apa itu, posisi sekarang ini aku lagi posisi yang kemudian udah jengah gitu ya, untuk kemudian ya karena rolling dari struktur pemerintahan itu sendiri, dan yang lama yang sudah kita intervensi ya mereka sudah punya tugas baru yang sudah nggak ini lagi untuk itu. Jadi kesalahannya di mana saya nggak tahu, tapi yang jelas kita akan tetap bergulir itu melakukan dan ya dukungan secara personal sih pemerintah sangat mendukung kalau paham masalahnya ini parsial, belum ada integrasi semua. Kayak pemberdayaan perempuan melakukan melalui versinya sendiri, tapi di luar ranah pendidikan, karena nanti bersinggungan namanya pendidikan. Pendidikan merasa sudah melayani juga melalui dia mengakomodir SLB, ya kan? Hak itu pendidikan sudah dipenuhi. Nah, sedangkan dinas sosial sudah melayani juga di dalam rumahnya yang namanya panti sosial dia lakukan, ya kan? Jadi susah kan, gimana mereka nyambung semuanya itu jadi sosial. Terus belum lagi kesehatan merasa sudah juga melakukan, karena di Posyandu dia juga sudah sosialisasi kan bla 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 bla. Tapi integrasi kita di keempat kementerian ini ya kamu tahu sendirilah, sudah pernah di kementerian menjadi bagian itu integrasi sulit. Ya tidak mudah, makanya cuman ya kita akan terus-menerus, makanya saya memilih untuk melakukan di jalur yang kecil, di lingkungan yang kecil, independen, terus kemudian itu dampak, terus akhirnya bisa di-copy paste di tempat lain, monggo dengan senang. Karena anak-anak autis ini ada yang sudah berkuliah sekarang dan sudah masuk, jadi ada yang kuliah. Nah, bayangin kalau mereka di kuliah, tahu sendiri lingkungan kuliah seperti apa. Dan mereka harus punya body. Body, benar. Dia harus punya body. Ketika dia memiliki keterbatasan dari berkomunikasi, hambatan dalam berbicara dan lain sebagainya, mampu terjemahkan itu. Jangan sampai orang lain tersinggung karena perkataannya dia loh, enggak maksud mungkin ya. Cuman kan
ada miss dengan persepsi-persepsi itu, atau kemudian kamu memperlakukan berlebihan sehingga nanti berujung pembulian atau kemudian pembiaran atau hal-hal yang seperti itu. Ya tidak banyak. Dan untuk yang ramah disabilitas saja kita promosi dulu gedung dengan ramah anak aja luar biasa kan. Ramah anak dan ramah perempuan. Masih PR banget sampai sekarang kan, belum semuanya juga tercover. Untuk ibu menyusui, ruang ibu menyusui, untuk di ruang kerja itu juga, apalagi disabilitas. Semua juga belum tentu memiliki akses buat teman-teman yang kursi roda. Semua gedung belum tentu. Iya, semua, hampir semua, hanya sekian persen. Dulu di Samarinda sudah ada tuh blok, konblok yang buat anak tunanetra. Oh iya. Itu baru-baru. Iya. Coba bayangin kamu kesini tahun berapa itu sudah belum ada tentang ramah anak. Nah, dan tahu masangnya salah. Kurang tepat, Bun. Yes. Ya, itu artinya gini, lintas sektoral perlu duduk bersama untuk melayani bagian dari ini. Karena anggaran kalau diberikan dalam satu rumah kayak di kementerian nggak akan pernah cukup untuk melayani ini. Tapi kalau itu bersinergi ada di kesehatan misalnya di sisi pemberian gizinya atau kemudian pendidikan diberikan porsi ininya, terus kalau diberikan pemberdayaan perempuan mungkin dari sisi anak-anak pasca sekolahnya, ya kan, atau perempuan-perempuan yang disabilitasnya itu kan menjadi layanan yang dipunyai sama dinas. Tapi koordinasi itu harus ngeling kan. Betul. Terus belum lagi ya banyak kalah dispora lagi sekarang. Dispora kan juga ada pemuda disabilitas. Oh ya loh. Iya. Dispora Kaltim bikin juga forum peduli pemuda disabilitas. FPADK. Pasti Bu Yana tuh. Dan siapa? Dan itu akhirnya tapi kan butuh orang banyak seperti Bu Yana yang menginfluence di setiap departemennya sehingga mengedukasi di lingkungan terkecilnya itu. Dan ini juga mungkin bisa jadi pandangan baru juga buat dinas-dinas lain ya Bu, di daerah lain ya Bu. Jadi untuk mengintegrasi. Makanya saya memilih bersama anak milenial dan ini karena visi saya panjang. Betul. Kita nggak tahu anak-anak itu akan duduk di posisi mana someday. Tapi Bunda sudah memberikan pijakan pondasi untuk mereka bisa berbicara apa someday di sana. Mereka harus bertindak apa someday di sana. Dan itu harus banyak. Nanti kita undang ya kamu pembinaannya Sahabat Hati. Karena Sahabat Hati kemarin barusan oprek, open recruitment. Dan luar biasa sebenarnya. Mungkin kepedulian anak milenial ini sebenarnya bagus. Dan 80 orang masuk dalam seleksi oprek tersebut. Wow. 80 orang. Wih. 80 orang. Itu rata-rata Bun? Ini mahasiswa atau kuliah? Masih SMA atau apa kebanyakan? Range usianya 15 sampai 40 tahun. Ada juga Bun? Ada. Yang profesinya sebagai lawyer ada. Bahkan kita melibatkan anak tunarungu, anak bisu, anak tuli. Jadi kita memfasilitasi. Jadi saya paksa anak-anak itu tetap bisa berkomunikasi dengan satu anak ini, si Agus, untuk bisa menjembatani komunikasi ini sama dia. Komunitasmu tidak ada apa-apanya kalau Agus sampai left behind. Jadi nggak boleh ada yang tertinggal ini. Dan Aryo sudah remaja kan, usia 15 tahun, dia juga jadi bagian yang turut dalam komunitas ini. Dan lulusan Pelita Bunda yang sekarang prakerja juga masuk dalam komunitas ini. Jadi sekarang komunitas ini berfungsi. Jadi ada sekitar 4 anak berkebutuhan khusus dari lulusan Pelita Bunda dan ada 1 anak tuli yang sudah di sana. Harusnya kayak gini-gini nih di ini dong, di expose nih. Gimana nih? TV. Gana sih, dinaikin dong viewernya. Jadi kalau saya cukup dengan kamu, Jar. Nggak usah disebut lah TV mananya lah, usah. Kan gede tahu sendiri. Gitu. Betapa mimpi itu mungkin
naif ya, cuman ya harus saya ceritakan dengan banyak orang supaya diaminkan oleh semesta. Setuju gue. Dan GCI adalah bagian yang agak sedikit di atas ya, karena dia komunitas yang sifatnya organisasinya secara internasional. Tapi Bunda sekarang di GCI masih aktif juga Bun untuk Ya, di kalau- Kaltim. Oh ya, karena kan ya Rudi kan founder, saya kan juga bagian yang mengawali. Karena beliau presiden 2011, 2010, 2011. Saya presiden 2012. Oke. Jadi kan setahun-tahun dinamisasinya itu. Dan GCI sendiri sekarang sudah berumur 10 tahun. Wow. GCI Kaltim sendiri berumur 10 tahun. Heeh. Cuman membina pemuda daerah ini tidak mudah. Untuk diajak go internasional itu susah. Selalu kendala yang pertama bahasa. Padahal nggak melulu juga gitu. Orang Jepang ya tetap kekeh aja dia ngomong bahasa Jepang, kan nggak mau ngomong dia bahasa Inggris. Iya kan? Orang Korea juga gitu, tetap aja dia ngomong Korea, nggak mau dia ngomong bahasa Inggris. Iya kan? Loh, kenapa nggak kamu jadi karaktermu sendiri tapi kamu ini ya. Cuman kan orang daerah nih pekewonya besar ya. Terus akhirnya menghambat hambatan-hambatan itu menjadi PR. Terus kita yang ngebina ini dikiranya terlalu banyak mengintervensi. Itu sudah kesenjangan generasi. Dia pengen eksis tahun 90-an pengen eksis tapi nggak tahu membina adik 2000 ini gimana itu nggak ngerti gitu. Terus kita bantu katanya kita intervensi. Geli kan kayak gitu. Ya udah, maksudnya dipahami itu jadi bagian. Tapi nanti Fajar terlibat. Kami tanggal 22 ada namanya Global Peace. Jadi acara secara Zoom ya GCI Kaltim yang kerjasama dengan Global Peace Internasional. Jadi nanti ada pembicaranya Alisa Wahid, ada Bapak Bupati Penajam Pasir Utara yang calon ibu kota itu, sama beberapa pemuda Kaltim. On aja jadi pesertanya, lumayan kan dapat sertifikat internasional, dapat kredit poin. Enggak sih, setidaknya dari situ bisa dapat insight baru. Jadi kemudian karena ya gitu nanti dilihat oleh kurang lebih sekitar 50 negara, karena kita kan share itu di 50 negara. Dan bekerja sama dengan UN, United Nations. Ya salah satunya adalah modelnya kayak gitu-gitu. Saya jadi bagian orang yang tidak sabar sebenarnya teman-teman di GCI Kaltim itu someday mau jadi apa gitu. Karena ini adalah GCI Kaltim adalah bagian mesin prosesnya. Gitu. Jadi bukan hasil akhir, tapi adalah mesin prosesnya. Dan setiap yang terlibat ya pasti siap baper lah ya. Karena dinamisasi organisasinya tinggi. Setuju. Kalau meyakini bahwa ini adalah mesin proses, ya siap dengan diproses gitu. Bagaimana siap berproses. Gitu. Setuju Bun. Karena itu bagian itu. Nah saya sekarang sedang bina itu ibu-ibu muda. Jadi Mama muda di kafe juga dong. Tahu nggak? Saya melakukan itu di kafe. Jadi karena mama muda itu kebiasaan di kafe, jadi saya datang di kafe. Jadi saya bilang, saya ada di kafe ini, kalau mama muda mau konsultasi, bawa anaknya ke sini, saya akan kasih tips dan ini tumbuh kembangnya. Karena sudah mulai kayak gitu, mereka nggak akan mau datang ke Posyandu. Setuju. Not their lifestyle. Dia nggak datang ke Posyandu. Dan Posyandu nggak mau mengupgrade gayanya dengan gaya milenial. Masih kolonial Bun, ya Allah. Harusnya aku pribadi ya, kita nih mengikuti apa yang tren sekarang. Kita biar kita bisa dapetin apa poinnya, kita ngikutin. Dan juga bisa harus gayanya seperti apa, stylenya kita, trennya apa ya kita ngikutin gitu sih kalau menurut gue ya. Karena ya ngapunten ya, maksudnya ya beberapa lembaga pun masih old school gitu untuk ininya, baik itu sosialisasi ataupun apa kayak gitu kan, yang mungkin belum banyak orang mau menerima perubahan, apalagi sekarang di media dan pandemi begini. Iya. Orang akhirnya ya gini, kamu akan survive kalau kamu ikutin dan tidak menyerah dengan kondisi. Ya, setuju. Maksudnya tidak menyerah dengan kondisi itu adalah COVID nggak bisa dilawan. Betul. Boleh ya, lawan COVID itu dalam arti
kita menjaga diri, Hmm. bersiap, preparing, dan kemudian jangan ceroboh gitu boleh. Tapi kan sekarang untuk lifestyle, cara kita, Ya. terutama pendidikan ya, Banyak kayak berubah. kami ini yang menangani anak berkebutuhan khusus ini, pasti memiliki jeda. Terus akhirnya konsepnya mereka apalagi di rumah nggak pernah belajar, nggak pernah konsep di rumah belajar itu nggak sama sekali mereka pun. Akhirnya gimana, Dan Bu? orang Pakai Zoom tua dong? tidak punya kendali terhadap anaknya sendiri. Tidak punya kendali terhadap anaknya sendiri. Gimana orang tua tidak punya kendali terhadap anaknya sendiri? Iya. Terus lebih patuh pada gurunya daripada sama orang tua. Dua-duanya. Kan jadi bingung saya. Sebenarnya kami ini hanya ketemu anakmu loh cuma sekitar 2 jam, 3 jam. Maksimal 4 jam lah. Sisanya loh, kamu masa kendali itu ada di kita? Malah lebih. Ya kan ketika Iya malah iya. Tapi ya itu akhirnya anak-anak tantrum. nggak ketemu kan, Bun? Melalui aplikasi kan, Bun? Enggak, semua melalui Zoom ini. Akhirnya bertahap, tapi kan itu jadi butuh tahapan yang akhirnya 2 bulan, 3 bulan mereka mau marah-marah sampai HP-nya dilempar. Iya, sampai dalam tahapan itu. Terus habis itu ngasih LKS awal dikerjakan terus habis itu jadi nggak mau marah-marahnya, videonya ya keluarnya marah-marah aja. Tapi kan harus fleksibel, akhirnya kita semua harus mencari pola, sama-sama mencari pola ini gimana supaya bisa tertangani dengan baik. Akhirnya Cuman anak yang terapi tetap saya minta datang. Oke. Yang terapi yang butuh stimulus, tapi yang sekolah tetap di sekolahnya dengan ngambil LKS. Bahkan kami kemarin bisa dong merayakan 17-an di rumah saja. Wih. Ya, coba aja. Ada di Instagram ada, Bun? Mudah-mudahan sudah di-post ya, karena mereka melakukan itu di rumah saja semua. Di challenge bikin bubur merah putih di rumah, di challenge untuk bikin pakai baju kebangsaan di rumah atau ikut upacara di depan TV di rumah. Yang paling mereka ikutin semua ini punya poin-poin yang paling tinggi nanti dapat piala ambil di sekolah. Wih. Hadiahnya tetap ada kita berikan. Bun, ini nih aku baru lihat Instagram story Bunnya tadi yang pelatihan dari yang Bunda di kafe kayak gini-gini, Bun ya. Iya, yes. Luar biasa, pengabdian Bunda nih buat anak perempuan dan anak. Itu datangin, itu datangin mama muda semua. Luar biasa. Gratis konsultasi. Semoga apa yang Bunda lakukan. Tapi kopi saya bayarin. Masa kopi doang nggak dibayarin sih, gimana dikasih konsultasi juga. Aduh. Sampai berbuih ngasih tahu mama muda. Sebenarnya gampang banget sih. Mereka kan butuh insight ya, dan pendekatannya sih mereka butuh attach ya, seperti kamu bilang. Mereka boleh dapat informasi itu di sosial media, karena informasi apa sih yang nggak ada di sosial media? Betul. Sekarang tinggal 1 klik aja udah ada semua. Iya, semua sudah ini. Cuman kan sekali lagi, bangsa kita belum dibangun dengan berdasar membaca yang penuh. Iya, hanya baru judulnya doang, abis itu percaya ya. Iya, visual itu sudah langsung percaya. Makanya kita tetap perlu attach. Nah, bagaimana dengan attach itu ya, kontennya walaupun kita ulang di situ, tapi kan ya kayak aku cerita sama kamu yang kita bilang, tolong, maaf, terima kasih, please lakukan itu, beli respect, itu juga kayak gitu-gitu. Itu kan hal yang sama, jargon yang sama, mungkin kamu juga pernah dilihat. Kenapa kok dari omongan saya yang kamu yang nancep? Padahal sama aja, iya kan? Cuman kan ya itu tadi butuh attach. Makanya saya bilang jadikan anakmu tuh tahu kalau kamu hadir. Jangan sekedar ada. Bapak sama ibunya ada, punya, tapi pernah hadir nggak dalam hati mereka? Pernah attach nggak? Punya quality talk, deep talk-nya pernah dapat nggak? Kamu jangan kira bintang umur 1,5 tahun kemudian dia nggak bisa apa-apa, maksudnya nggak ada. Kamu pernah nggak curhat sama bintang dengan umur 1,5 tahun? Nggak pernah kan? Kamu pikir bahwa dia anak kecil, nggak tahu apa-apa. Tahu nggak, bintang tuh harus kenal
intonasi suaramu, karena supaya tidak dikenali Bintang sebagai ayah yang intonasi suaranya kalau ngomong hanya untuk negur doang. Ya cuma bintang gitu doang, bukan. Jangan di situ Bin, bilang gitu. Coba jangan jangan didengar yang nancep hanya intonasi yang hanya perintah. Iya, hanya perintah atau jangan atau apa gitu kan. Iya. Pernah nggak kamu bicara dengan tip top harapanmu? Terlepas Bintang ngerti apa enggak? Tapi yang perlu dikenalkan bukan target dia mengerti atau tidak. Attach-nya. Dia goler-goleran sama kamu di kasur, kemudian Bintang tahu nggak? Ayah tuh kepengen banget Bintang tuh besok jadi ini. Besok jangan ini ya Bin, ini. Ayo pengen banget Bintang tuh boleh. Sah-sah aja kamu punya harapan-harapan itu sampaikan ke anak. Habis itu sampaikan, Bunda, iya nggak Bun, ini, iya Bin, gini kan. Jadi perlu ini apa namanya, hal yang dasar. Sekarang tuh saya tanya, Fajar kalau mau pulang, pengen ketemu Bunda, pengen diapain? Ketemu Bunda, maksudnya ketemu ya, istri? Bundamu sendiri, ibumu sendiri. Oh, ibu. Ya pengen cerita. Ya karena momen itu yang paling kamu seneng. Iya. Momen attach itu kan. Rindu itu kan untuk ngobrol aja. Dan tidak cukup puas dengan hanya di telepon kan. Betul. Iya, kalau dengan langsung beda energinya sih. Nah, terus habis itu kamu dapat itu sejak kapan? Iya, dari lupa kecil. Persisnya kan? Iya, lupa persisnya. Iya. Karena itu jadi kebiasaan kalian kecil. Nah, penting banget membangun itu, jangan dianggap anak kecil itu tidak tahu apa-apa. Karena mereka sedang menerima semuanya untuk dimasukkan ke dalam sesuatu yang dia kenali nanti. Iya. Jadi bagian yang kemudian harus dia kenali, ayahnya kalau ngomong kayak gini, dia dengan kecepatan suara yang begini, ininya gini, ayahnya lagi sedang deeply banget ya bilang gitu, ini gitu. Walaupun entar yang diomongin entah apa, mungkin mungkin ada sesuatu yang ingin kamu tutupi dari anakmu, tapi anakmu sudah kenal bahwa ayah pasti ada masalah ini. Tapi gimana dia bisa kenal kalau kamu nggak pernah sosialisasikan dirimu, profil dirimu, profil bundanya itu tidak pernah kamu sosialisasikan ke anakmu sendiri. Penting banget. Kamu sama Ria perlu ketemu, sudah lama perlu nih punya kesamaan bahasa dalam membimbing anak. Oke, kamu Bintang baru umur 1 tahun nih, setuju nggak kalau pernah diskusi timeline buat Bintang nggak? Ya, kadang sih Bun, kadang sering cerita apa ya, pengen seperti apa. Tapi kan nggak pernah teknis. Teknis, betul, lebih dan ke opening ya seperti apa gitu aja. Ya, hayal sampai kayak omongan-omongan sederhana dan santai aja kan. Dan itu berlalu dan itu tidak dianggap. Kenapa kalau misalnya kita ngomongin kurikulum pendidikan Indonesia itu serius, sedangkan kamu tidak pernah serius membicarakan kurikulum buat anakmu sendiri? Kurikulum hidup kau tidak pernah bicarakan. Mari kamu bicara sama Ria, duduk berdua. Bintang umur 1 tahun setengah. Tahun berapa dia? Ini kita umur sekian di setahun ini. Terus habis itu kita mau punya anak tahun berapa nih yang kedua? Ini. Penting membangun readiness dari masing-masing kalian berdua. Jangan kemudian hamil itu dianggap sebuah kejutan-kejutan terus gitu. Ya hamil ya gimana ya Bun, dalam posisi begini. Ya enggak gitu cara menanggapi sebuah berkah, sebuah anugerah. Tapi plan, seandainya Ria bisa hamil tahun gini kan itu Bintang sudah umur 3 tahun tuh, cukup aja tuh ini. Tapi readiness itu kan dibangun. Nah pada saat itu ini SD, berarti umur aku sudah di sini nih, bilang gitu. Terus terus nanti umur 17, aku udah umur segini nih, Bintang umur 17. Nah range gitu, nah kita berharap dia bisa apa di umur 17, mampu mandiri, ini diizinkan. Kalau misalnya kamu izinkan dia ya nggak untuk organisasi dan lain sebagainya, supaya idealisme itu pernah disampaikan nggak? Jangan sampai bertengkarnya di depan anak sehingga dia punya passionnya kayak gitu, terus dia di tengah-tengah bingung ikutin ayahnya apa bundanya.
Ya. Itu yang sering terjadi karena aku ngebina anak-anak sahabat hati itu selalu curhatan orang tuanya yang tidak punya selalu akhirnya ribet, dia sendiri pingin passion melakukan segala sesuatu yang sifatnya sosial dan itu cukup baik untuk membangun empatinya, tapi orang tuanya tidak cukup hanya dengan bicara tentang kognitif doang untuk tonton, dan belum tentu juga lulusnya dia bisa kan. Ya. Nah sekarang tahu sendiri, sekarang kita lulus yang dilihat banyak credit point dengan aktivitas seminar dan lain sebagainya, nilai itu angka kesekian. Iya. Tapi tidak dipahami orang tua yang lain bahwa itu dibutuhkan karena itu dibangun karakternya melalui bagian aktivitas di luar sekolah, karena banyak pelajaran yang di luar sekolah yang dia dapati. Itu. Ini sebenarnya kita cerita buat kamu. Kamu nih konsultasi gratis sama saya nih. Ayo. Oh, alih podcast ya. Ternyata kamu mau konsultasi dengan saya nih kamu ternyata. Enggak, buat Fajar dan juga buat mamah muda dan ayah muda dimanapun yang lagi dengar Bunda. Melalui jembatan Fajar. Wow. Program program hidup buat keluarga kecilmu. Siapapun yang punya keluarga kecil penting. Contoh kemarin saya cerita cuplikannya cerita tentang sama mama muda itu. Dalam mendidik anak, dia kepengen anaknya, misal contoh sederhana, dia kepengen anaknya nggak kenal gadget sejak kecil. Tapi kan harus ada aktivitas pengganti dong. Iya, kalau dia nggak kenal HP gadget. Oke, apa? Dibangun nih komunikasi suami istri, karena membangun anak ini nggak bisa cuma istri doang atau suami doang. Pulang kerja suaminya capek, kepingin membahagiakan anaknya ini. Yes, cari gampang ya capek nonton TV bareng, terus akhirnya lihat YouTube bareng. Anaknya gitu kan, diedukasi dengan begitu. Udahlah, kan sudah sekarang jadinya zamannya anak SD nangis karena nggak punya kuota. Jadi anak sekarang itu, kalau kita dulu anak nangis kalau nggak dikasih uang jajan. Sekarang anak nangis itu karena dikasih kuota. Bun, YouTube-nya habis, Bun, kuotanya habis. Iya, belikan kuota. Dulu kita nangis dong kalau nggak dikasih uang jajan. Iya. Hukumannya uang jajan. Di sini nangis hukumannya baru berlaku kalau kita ancamnya wifi-nya dimatikan. Iya, atau HP-nya ayah ambil dulu gitu. Aku bilang, oh my god, ini zaman yang berbeda dengan saya bilang gitu. Anak sudah gak kena ancaman begitu saya. Begitu kena wifi dimatikan, langsung dia mau melakukan apa saja dunia untuk wifi supaya hidup terus. Bahkan anak yang ya kita pun kalau ada aktivitas apa yang ditanya, Mas wifi-nya apa? Mas passwordnya apa? Iya, otomatis. Nah itulah yang kemudian saya sampaikan, kalau kamu tidak ingin kenalkan itu sejak awal, karena itu gampang banget, anak begitu dikasih dia sudah langsung bisa secara ininya, generalnya udah bisa. Tapi membangun kebiasaan membaca itu penting pada waktu kecil. Besok Jumat tuh saya ada ngadakan kegiatan namanya Read Aloud. Ria ikut. Jadi itu bagaimana mengenalkan anak membaca dengan membaca, kita bacakan nyaring. Besok siang sore Bun? Sore kayaknya. Besok. Jadi kita lakukan itu supaya anak mulai terbiasa dengan buku, dengan membangun kata-kata dari situ. Jadi kalau misalnya mau, tapi sekarang mampu enggak anak-anak itu kenalkan emosi? Kamu taunya anak itu marah. Yeah. Tapi kan marah negatif itu kan ada kesal, ada kecewa, ada marah banget, terus kemudian gak suka. Nah dari 4 ini, kalau dia nangis, dia gak kenali itu. Terus kita cuma nganggapnya satu bahwa marah nih dia. Tapi gak lebih spesifik lagi, karena kita gak pernah kenalkan. Begitu kita ambil HP-nya, atau kemudian dilihat sesuatu, datang pingin ke rumah neneknya, terus habis itu ternyata neneknya di sana gak ada. Kamu kecewa ya. Tapi kan kita gak biasa sosialisasikan itu, kecewa ya. Untuk biasakan marah ya, tuh loh nek marah ini. Tapi
tapi nggak deskripsikan emosi-emosi negatif itu ke dia. Sehingga pada saat dia curhat, dia globalkan, aku marah. Padahal nggak semarah itu, nggak seini itu gitu. Nah itu yang kadang-kadang terjadi delay jembatan komunikasi itu. Kenali emosi masing-masing, ayahnya komunikasi seperti dan satu bahasa. Jika ibunya sudah menerapkan satu aturan tertentu, dukung dulu. Kita lihat ya, kelahi di kamar. Kalau ini akhirnya keluar keputusan dengan sosialisasi yang baru. Jangan kemudian perbedaan pendapat itu disampaikan di depan anak. Sehingga anak kita bingung. Ya. Itu. Bun, ini kayaknya nggak cukup cuma satu episode deh, Bun. Jadi mau kamu apain nih? Jadi buat teman-teman yang mungkin punya ide, punya masukan, kira-kira di episode berikutnya jika Bunda Farah berkenan, nanti bahasannya tentang edukasi anak atau edukasi bagaimana orang tua yang baik untuk anak, boleh juga komen di Instagramnya Bunda Farah Flamboyan atau di Instagram Fajar di @fajarsuryabudiman, atau bisa komen juga di YouTube-nya di Fajar Surya Budiman di ruang ceritanya Fajar Surya Budiman. Waduh, ampun. Ini banyak banget dapat insight baru nih dari beliau nih. Karena ini kalau dibiarin terusnya bisa sampai 2-3 jam, Bun. Tapi biar penasaran ruang netizen nih, kita potong jadi berapa part aja, Bun, kalau Bunda berkenan. Mahal loh ini Bunda nih. Malah saya curiga. Alih-alih dia ngomongin podcast, padahal dia sendiri yang mau konsultasi nih kayaknya. Ya kan. Tadinya saya sudah tersanjung. Tadi saya bilang, saya pun ngisi di podcast. Oh ya oke gitu. Wah, channelnya Fajar nih, gue bilang gitu. Gue hadir gitu. Terus insightnya kesini-sini kok merempet masalah pribadi. Tapi kan, masalah yang kamu alami itu adalah rata-rata semua masalah keluarga muda yang baru memiliki anak satu. Siapa sih dari setiap kalian yang sudah keluaran S1 ke orang tuaan? Semua menikah tidak punya bekal untuk pola asuh anak. Fajar membawa bekal pola asuh dari keluarga Fajar sendiri. Ria membawa bekal pola asuh yang dibesarkan oleh Ria. Ada dua insan ini komunikasi mau ambil jalan tengah yang mana? Nggak satu menjadi satu mendominasi, karena kalian adalah dua produk dari pendidikan yang berbeda. Betul. Dan apakah sekarang ini yang mana yang mau dipakai di Bintang supaya Bintang nggak bingung? Ya perlu deep talk lagi ya suami istri ini supaya kalian memiliki cerita indah supaya Bintang tidak jadi bagian korban. Nah, ini walaupun kamu merasa sudah penuhi semua kebutuhannya, tapi ada hal yang kamu belum lengkapi itu semua. Setuju, Bun, setuju. Seperti finishing touch-nya, ibaratnya untuk memperindah itu di finishing touch-nya. Itu yang kita orang tua lupa kadang-kadang melengkapi itu semua. Tidak hanya sekedar baju, tidak hanya sekedar makan, perut dan lain sebagainya. Secara lahirnya, tapi software di dalam. Ya, softwarenya. Setuju. Dan karena mereka yang akan lahir di kamu persembahkan untuk Indonesia di generasi emas 2045. Bintang tuh produk usia produktifnya di 2045. Ya kan? Ya. Di 2045 pada saat 25 tahun mendatang, Bintang kan usia produktif kan? Mungkin saya tidak ada, tapi Bintang yang jadi usia produktif. Dia sebenarnya yang generasi emas. Nah, kita sudah bekali apa untuk para generasi emas ini? Anak-anak selevel Bintang. Dia adalah pengambil keputusan nanti di 2045. Dia yang menentukan masa depan bangsa ini di anak 2045. Nah, sekarang tugas saya mengedukasi orang, papanya anak generasi emas ini, mamanya anak generasi emas ini. Salah satunya saya. Iya, betul.
Makanya saya iyain, makanya karena bagian ya takut jeda terlalu lama ya bintang. Jadi teman-teman, saya ini penjembatan atau fasilitator buat teman-teman mamah muda, ayah muda baru lagi, Bun. Jadi gitu. Tapi buat belajar bahasa juga gitu kan. Iya, saya tuh juga kemarin juga bilang gini ya, kayak kemudian mereka punya kadang-kadang sudah menikah terus punya anak jadi klien gitu ya, saya bilang gitu. Terus pacaran lu berapa tahun? Saya bilang itu 5 tahun. Terus 5 tahun kalian ngomongin apa aja sih? Kok sampai terus kemudian segini lain. Wow, aku bilang saya yang nangis, aku bilang kayak gini. 5 tahun nggak cukupkah kalian mensosialisasikan diri kalian masing-masing? 5 tahun itu DP rumah, Bun. Makanya terus berakhir juga dengan perceraian kan, terus dengan sudah mulai mengancam satu sama lain, anaknya masih balita segala macam, ya Allah. Emang gitu. Jadi psikolog sih, Bun. Nggak cocok ya jadi sarjana teknik ya. Cocok. Oke, kita balik ini acaranya sekarang. Bagaimana kalau kita bicara tentang beton? Jadi dengan flyover dan baja dan teman-temannya gitu. Dan teman-temannya. Jadi baja ringan atau mau pakai baja apa ini? Ya, penting nih, Bun, nanti di hari apa khusus untuk edukasi anak nih, anak dan orang tua. Ini penting, Bun, buat di ruang cerita nih. Ya kalau Bunda berkenan. Kalau Bunda berkenan. Artinya gini, kamu cari kalau boleh usul, kalau misalnya sebulan sekali ada episode tentang parenting. Jadi ya episode parenting nanti saya kenalkan lah orang-orang yang kemudian lebih pas untuk mengisi ruang cerita dengan segmen anak-anak muda gitu. Yang ini ya perlu dibangun awareness-nya. Mungkin judulnya nih, bagaimana cara parenting bagi mamah muda baru. Jangan sampai kita cari mamah muda. Oke, Bun, terakhir nih di episode yang hari ini. Tapi mungkin jika Bunda berkenan nanti di episode berikutnya Bunda mengisi lagi dengan topik yang baru lagi, biar teman-teman pendengar ruang cerita juga banyak dapat insight baru nih dari Bunda. Saya tuh sebenarnya sesuatu yang maksudnya saya ini adalah orang daerah yang kemudian banyak melihat bahwa orang-orang daerah sini kurang mendapatkan sebuah informasi, walaupun informasi sudah terbuka luas ya melalui jalur daring dan lain sebagainya, itu sudah terbuka. Cuman kan kedewasaan dalam memilah-milih informasi yang cocok buat dia, data yang pas dengan dia itu kurang bijaksana lah untuk menggunakan waktunya, menggunakan kuotanya. Itu memang membutuhkan sebuah keputusan-keputusan yang gak sedikit keputusan yang lebih bijak atau dewasa. Itu sih sebenarnya saya hanya bagian dari yang belajar banyak ya, belajar sampai detik ini pun saya pun belajar satu hal dari Fajar. Jadi ya jangan pernah berhenti untuk belajar, karena belajar itu jadi bagian. Jangan sampai juga keluarga kamu jadi lab yang kamu dalam proses belajar. Kalau ya jadikan itu praktek aplikasi dari semua informasi yang kamu punya. Tapi balanskan kehidupan, karena ngejar dunia nggak ada habisnya, dan anak adalah bagian penerus yang bisa mendoakan kamu di akhir zaman. Ya, dan itu selain itu hanya sekedar titipan, karena banyak hal yang kemudian ya hanya sekedar anak, terus kemudian ini tumbuh dewasa sudah dicukupi. Kita pikir sudah tunai semua tugas itu. Padahal kita lupa, belum mengajarkan anak kita untuk berdoa. Bagaimana? Dalam setiapnya bahwa ibu bapaknya ini harus didoakan. Andalan kita loh mereka untuk yang mendoakan kita. Tapi kalau dia tidak diajarkan caranya berdoa, masa dia harus ketemu taklim dulu, kemudian baru dia diajarkan doa? Kan lebih baik kita yang order ya sama dia, nanti doakan mama ya, gitu ya. Gitu kan lebih enak ya. Kan lebih pada sesuai dengan kebutuhan, bahwa itu ya sering banyak banget itu sih. Tapi mudah-mudahan kita jadi bagian yang kemudian selalu diingatkan Allah dengan cara yang baik lah. Amin. Jangan sampai dengan cara yang
banyak kan yang kemudian ditegur Allah dengan cara yang tidak, yang ya mereka akhirnya sakit banget gitu kan. Kita jadi bagian yang diingatkan itu. Mungkin corona ini juga jadi bagian peringatan bangsa Indonesia untuk mulai ya jaga diri, kembali lagi di rumah, muhasabah diri, mungkin lebih banyak untuk beribadah sendiri di rumah, paham bahwa ternyata saya belum bisa apa-apa dalam ibadah ini, ibadah itu. Ya itu sih, itu banget itu yang karena kita waktu pandemi kan akhirnya Ramadan di rumah aja kan. Iya, semua di rumah, benar. Ramadan kita di rumah aja, nggak ke masjid. Ya. Walaupun yang ahli agama pun juga nggak bisa kemana-mana, di rumah aja. Mau hebat di luar, tapi kalau keluargamu bukan apa-apa, ya tidak jadi apa-apa. Dan tahulah itu angka perceraian juga tinggi loh pada saat Iya benar. Akhirnya mereka dengan sekian jam, biasanya hidup dengan sisa jam yang mereka punya daripada di luaran. Terus akhirnya mereka hidup dalam jam yang penuh, 1 hari, 2 hari, bahkan seminggu. Akhirnya baru tahu dong ini pasangannya begini, begitu, akhirnya nggak ketemu, bahasanya jeger aja. Ya Allah, kemana aja gitu. Jadi kemarin ya, saya nggak tahu juga grafik itu menjadi tinggi, saya nggak tahu. Tapi itu kenyataannya. Ya, baiklah. Nggak bisa berkata apa-apa nih, Bun. Mimpi apa kamu minta saya jadi Dadakan loh ini. Bun, minta tolong dong, Bang. Aku langsung masuk gitu. Oh, mungkin aku gara-gara sholat malam ya tuh tiba-tiba keingat fajar loh itu. Langsung insight-nya langsung gitu. Ya itu sih fenomena yang ada semua. Ya mungkin kita kenali, cuman kan tidak bisa kita terjun langsung. Ingin rasanya kita melakukan banyak hal, tapi ya masih sama-sama niatkanlah setiap kegiatan, walaupun terlepas itu adalah untuk mencari rezeki, tapi niatkanlah yang satu dengan ibadah, karena mungkin ini jadi bagian kita bisa membantu orang, bagian kita untuk bisa memberikan ya suatu peluang buat orang lain gitu. Ya mudah-mudahan semua Indonesia menjadi lebih baik dan segera pulih. Amin. Oke Bunda. Berasa banget. Luar biasa Bun. Jadi teman-teman sekali lagi buat yang ingin mungkin konsultasi via media sosial, bisa follow Instagramnya Bunda Farah. Udah ada DM-ku penuh ya. @Farah Flamboyan, ataupun teman-teman yang mau tahu juga khususnya buat teman-teman di Samarinda tentang Pelita Bunda, bisa Instagramnya di Pelita Bunda Samarinda, dan juga lagi kok video. Oh lagi. Oke. Ntar. Udah? Belum. Siap. Instagram, YouTube-nya tuh Pelita Bunda juga ya Bun? Iya, tapi YouTube-nya Pelita Bunda juga. Tapi kita juga sedang bikin podcast-nya. Iya dong. Jadi YouTube-nya lagi pakai buat aktivitas kegiatan Pelita Bunda aja. Terus yang kemarin kita di Bandung sudah mulai naik, kemudian beberapa aktivitas luar juga sudah mulai naik. Ya beberapa sudah kita lakukan itu. Oke. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang mau ingin bercerita melalui media sosial dengan Bunda Farah, bisa Instagramnya di Farah Flamboyan, atau mungkin mau tahu juga tentang Pelita Bunda, bisa Instagramnya di @Pelita Bunda Samarinda, dan jangan lupa juga untuk juga haisahabat.hati. Jangan lupa juga GCI Kaltim. Oh iya, dan jangan lupa juga untuk GCI Kaltim. Buat teman-teman yang pengen datang langsung juga boleh ya Bun, di Jalan Markisa 58 Samarinda. Boleh. Dan kita ada kegiatan nanti ya. Yoi. Fajar datang ya. Ya dong, kasih linknya Bun. Oke.
Dan sekali lagi buat teman-teman anak berkebutuhan khusus dimanapun kalian berada, tetap semangat, tetap bisa gali potensi kalian. Tadi seperti yang kata Bunda bilang, apa tadi Bun yang tagline-nya Bun? Berbeda bukan untuk dibedakan. Nah, berbeda tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Dan tetap menjadi yang terbaik buat dan menjadi kebanggaan untuk Indonesia Raya ini. Yeay. Gini. Udah, kalau kelamaan aku kayak jadi anak sendiri. Bun, ntar mereng-merengis berita cerita yang lain. Ntar dulu Bun, kita tutup dulu Bun, biar enak Bun. Gak enak sama warganet 6+62 nih. Iya, sama 541 ya. Iya, beda lagi ntar ceritanya kalau ini makanya. Jadi sebelum diakhiri Bun, biasanya kita ada foto virtual dulu Bun. Nanti kita buat naikin di medsos, di Instagram Story. Wih, foto dulu Bun. Gini ya. Oh, boleh. Gini kan Bun? Ayo Bun. Ayo. 1, 2, 3. Sekali Bun, sekali lagi. 1, 2. Oke. Gelo ih. Oke. Sehat-sehat ya Bunda. Ketemu sama Fajar, terima kasih. Sama Fajar juga senang banget. Rindu banget sih sebenarnya, pengen. Aku belum ketemu sama Bintang. Parah, sumpah rindu banget. Sama Ria. Iya sih ya, gitu. Itu ya, mungkin kalau orang melihat bahwa padahal kita ketemu cuman beberapa kali dalam kondisi kerja, tapi ya gitu deh. Oh iya, aku mau tanya. Apa Bun? Kabar Papua Voice gimana? Masih Bun. Cuman ya sekarang kan karena COVID gini kan kita nggak ada kegiatan yang buat manggung kan atau apa. Kemarin sempat di 2020 awal kan mau bikin lagi campaign setelah aku selesai dari sebelah kan, TV sebelah itu kan. Tapi COVID yang dilanda COVID yang kadarulahnya mungkin masih disuruh istirahat. Tapi kemarin kita baru launching lagu Bun. Jadi bareng sama GNFI, Good News from Indonesia, buat anak-anak buat para dokter, relawan, terus perawat dan juga teman-teman yang kena COVID. Itu kita bikin lagu judulnya Indonesia Bisa. Itu bisa di searching tuh di Spotify, namanya Indonesia Bisa. Itu yang aku yang nyanyiin. Nanti hari disabilitas kita bikin acara yuk. Boleh dong. Nanti Bunda kalau mau lagunya Fajar diputer juga boleh, nanti buat anak Indonesia Bisa judulnya. Share ya linknya ya. Iya. Terus bilang gitu. Jadi Desember kita bikin, Oktober sebenarnya Pelita Bunda ulang tahun tuh. Ke 13. Ya, saya kepengen ya. Boleh dong Bun. Ke 12. 12. Jadi ada, insya Allah mudah-mudahan lancar, ada launching 3 buku Pelita Bunda. Jadi cerita tentang edukatornya, ada cerita tentang ibu, salah satu orang tua dan anak itu sendiri, bagaimana rasanya yang sudah bisa bercerita, nanti ada cerita launching itu. Ya mudah-mudahan lancar, buku itu bisa rilis di bulan Oktober nanti. Ya kalau hari disabilitas, kalau boleh nanti kita bikin kayak 7 ruang tuh Jar, keren gak sih? Tapi disabilitas. Kamu lah yang paham teknisnya seperti apa. Karena waktu Hari Anak kemarin, kami sempat bikin itu di seluruh Indonesia buat teman-teman anak-anak disabilitas, di anak-anak berkebutuhan khusus tapi anak-anaknya. Jadi ada yang satu main piano, dari dari Lampung main piano, ini gitu. Berarti tapping dulu kan Bu? Direkam dulu kan? Enggak. Mereka on semua di Zoom. Keren. Mereka on di Zoom. Keren dong. Harus di channelnya Fajar. Iya dong, harus di ruang cerita Fajar. Kalau teman-teman anak berkebutuhan khusus mau cerita, boleh juga tuh Bun. Tapi paling ntar kan didampingi sama badinya kan, biar aku nanti juga. Oh iyalah. Boleh tuh. Iya. Cerita Aryo Bun, Aryo. Boleh kamu ngundang Aryo? Boleh, tapi sama Bunda ya. Maksudnya kan biar Bunda juga kan nanti bisa ini juga. Iya, dia komunikatif. Oh iya? Iya. Dia komunikatif, kamu akan bisa banyak gali dari dia. Boleh tuh, boleh. Tapi Bunda jembatanin ya? Iya, beres. Siap. Dia akan cerita bagaimana dia menerima penghargaan dari Bu Yohana sebagai salah satu penyaji terbaik
anak disabilitas yang intellectual disorder ya, autism di kategori itu. Jadi salah satu penerima penyaji terbaik itu kemarin dipanggil ke Palembang untuk menerima hadiah itu dari Bu Yohana langsung. Terima laptop, dapat laptop dia dari Bu Yohana. Si Aryo punya Instagram masih Bun? Media sosial megang? Oh, Aryo belum karena kan dia usianya belum. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak buat Bunda Farah untuk waktunya sudah berkenan ngobrol di Ruang Cerita Fajar hari ini. Jangan kapok untuk main lagi di Ruang Cerita Fajar dan pastinya sehat-sehat selalu buat Bunda dan juga Ayah dan juga teman-teman pendukung di balik layarnya Pelita Bunda dan juga sahabat hati. Dan juga Fajar juga pengen ngingetin buat teman-teman yang mungkin masih harus bekerja dan juga mungkin memiliki privilege kerja di rumah, tetap jaga kesehatan guys, karena kalau kita nggak sama-sama dan kita saling bergotong royong untuk melawan COVID-19, ini pandemi tidak akan selesai. Kembali lagi, ketika kita bekerja sama, ketika kita bisa melakukan sekecil apapun untuk bangsa ini, lakukanlah, karena hidup kita cuma sekali, lakukan yang terbaik buat negeri ini. Terima kasih Bunda Farah untuk waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.